Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kita bisa datang di doa pagi hari ini. GMM Pantai Indah Kapuk, kita mau datang, kita mau tenangkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang selalu ada Tuhan Yesus di setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di pagi hari ini. Kita mau nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau pulang pujian kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar di dalam hidup kami Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kami miliki Tuhan, dan ku hargai. Yesus,
pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. pengorbananmu Tuhan Yesus, Pengorbananmu Kau yang selamatkan selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar karya terbesar dalam hidupku. pengorbananmu Tuhan, Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu. Kami mau naikkan syukur kami, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Kau layak ditinggikan, haleluya. Kami mengasihi-Mu, kami menghormati-Mu Bapa, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Kita mau bergumul, kita meminta ampun kepada Tuhan. Kita mau bergumul tentang kehidupan kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami banyak kesalahan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengampuni kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di dalam kesalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di dekat kami Tuhan. Setiap kami Tuhan, di setiap sukacita kami, di setiap dukacita kami Tuhan Yesus. Engkau selalu ada Tuhan. Engkau selalu mendengar pergumulan kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan di setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan.
Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau menyembah lagi. Haleluya. Sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita ulang pujian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kita ulang pujian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagi selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Pagi hari ini kita sungguh berbahagia kalau kita masih punya waktu bersama-sama dan merenungkan firman kebenaran tentunya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih setiap pagi kami dihibur, dikuatkan, dan diajar oleh renungan pagi. Terima kasih. Kami percaya semuanya ini mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran melalui ilustrasi tentang dua orang petani. Dua macam petani, saudara. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana sebenarnya kita harus hidup. Bagaimana sebenarnya kita harus belajar. Ya,
petani yang pertama, ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar teori tentang pertanian di universitas terkenal tentang pertanian. Tentu saja ia seorang ahli dalam teori pertanian. Ya, ia tahu jenis tanah seperti apa yang baik, kadar air, teknik irigasi, dan semua jenis pupuk dan teknik-teknik canggih lainnya untuk membuat tanaman subur dan produktif dan anti hama. Kan begitu ya. Nah, yang kedua, ia melakukannya itu dengan membaca buku, ikut seminar, menjadi penasihat, konsultan. Tapi sayang sekali ia tidak pernah turun ke sawah. Dia hanya sebagai pengajar di universitas. Dia tidak turun langsung ke lapangan. Ini jenis petani yang pertama. Petani yang kedua, mungkin ia tidak belajar secara formal teori-teori pertanian itu. Tapi dari kecil ia langsung terjun ke sawah membantu orang tuanya. Sehingga setiap hari ia menggemburkan tanah secara manual dengan tangannya. Ia menabur benih dengan sabar. Ya. Ia menyirami benih itu, merawatnya, membersihkan rumput-rumputnya, dan menunggu dengan tekun hasilnya. Intinya dia hidup bersama tanah di mana dia tinggal, dan ia tahu bagaimana panen itu dihasilkan. Bahkan ia memanennya sendiri. Ini jenis petani yang kedua, saudara. Menurut saudara, mana yang akan menghasilkan buah? Ya, yang penting itu bukan teori loh. Teori penting, tetapi kalau tidak dipraktekkan, itu sama dengan tidak taat dan tidak mengerjakan. Kan begitu ya. Jadi hubungannya ilustrasi ini dengan kita sebagai murid Tuhan yang belajar firman. Sama persis. Di Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi mendengar firman saja tidak cukup, saudara. Saudara datang ke gereja, mengikuti online seperti ini, rajin sekali. Itu tidak cukup. Itu seperti seorang petani yang pertama tadi. Itu hanya teori. Itu hanya pengertian secara nalar, secara rasio saja. Nah, beda dengan petani yang pertama, saudara harus melakukannya. Jangan cuma menjadi petani yang pertama, harus jadi petani yang kedua juga. Ya, saudara, kita harus tidak hanya mendengar, tapi tidak hanya tahu, tapi melakukannya. Itulah petani kedua yang melakukan firman. Ilustrasinya begitu ya. Walaupun mungkin tidak mengerti lengkap secara teori. Nah, yang lebih sempurna lagi adalah yang menguasai teori dan melakukannya. Sehingga dengan tanah yang terbatas, buahnya akan lebat sekali. Itulah petani modern yang memakai teknologi. Ya. Nah, hubungannya apa dengan firman Tuhan? Yang pertama, kita harus mengerti firman. Jangan asal percaya saja. Ya. Harus mengerti firman dengan benar dan lengkap. Makanya saya sering menasihatkan orang untuk mengikuti 7 natur kebenaran. Supaya saudara mengerti kebenaran itu cirinya bagaimana sih, naturnya apa saja. Agar saudara bisa menjadi orang yang bijaksana, yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi yang pertama kita harus belajar dengan tepat, lengkap, sesuai konteks Alkitab. Secara teori menguasai. Barulah itu kemudian kita lakukan setiap hari. Seperti petani kedua, ia selalu menanam sendiri dan seterusnya. Ia melakukannya. Petani pertama ia berteori, saudara. Nah, ini bedanya. Ya.
Jadi firman itu tidak bisa dimengerti semalaman saja. Sama seperti seorang petani yang menanam sebuah benih, tidak bisa semalaman lalu berbuah. Melalui proses, harus ditanam, harus dirawat, harus dihidupi. Kan begitu ya? Jadi seperti perumpamaan yang terdapat dalam Lukas pasal 8 ayat 11 dan 15. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ia ditabur kan? Jadi yang ditabur bukan persepuluhan, bukan uang, saudara. Itu orang yang memelesetkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar yang perumpamaan penabur itu yang ditaburkan adalah firman Allah. Tetapi yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ia melakukannya. Ya, petani yang baik menyimpan dan menumbuhkan benih firman di dalam ketekunan. Itulah sebabnya siapa yang selamat adalah yang tekun sampai akhir. Bukan tekun awalnya saja kemudian murtad, bukan. Yang orang yang tekun sampai akhir itulah yang selamat. Itulah yang sukses. Itulah yang benar. Itulah yang akan menghasilkan buah yang banyak. Makanya belajar firman sangat amat penting. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kan begitu. Di dalam perumpamaan lain ada dua kelompok orang. Ada orang yang bijak dan ada orang yang bodoh. Ya. Orang bijak mendengarkan dan melakukannya. Tapi orang bodoh cuma mendengar, tidak melakukannya. Nah, itu bedanya, saudara. Ya. Ilmu tanpa ketaatan, teori tanpa ketaatan, teori tanpa perbuatan, itu seperti sebuah bangunan tanpa fondasi, dibangun di atas pasir. Ketika badai itu datang, ambruk dia. Makanya banyak orang cuma menjadi orang Farisi di zaman sekarang. Seperti zamannya Tuhan Yesus. Farisi modern. Cuma pintar teori, pintar bicara tentang Tuhan. Tapi begitu bicara, begitu menulis di internet, langsung kelihatan bagaimana komentarnya di YouTube. Bagaimana ia dengan bengisnya menyerang seseorang. Bukan soal kebenaran loh itu. Ya. Itu kelihatan buahnya yang dihasilkan. Saya ingatkan, Tuhan mencari buah, bukan cuma daun-daunan. Makanya hidup seseorang yang tidak berbuah, ia dibuang. Tidak dibuang, saudara. Dibuang ke api kekal. Nah, itulah orang yang belajar firman sama-sama, tapi yang satu melakukannya, yang satu mengaminkan dengan mulut saja. Tentu saja hasilnya beda. Banyak orang cuma di mulut saja percaya, tapi tidak melakukannya. Ya. Jadi pesan utamanya adalah yang penting melakukan firman, bukan cuma tahu. Ya. Nah, kita perlu introspeksi diri, saudara. Kita jenis petani yang mana? Yang pertama atau yang kedua, saudara? Nah, inilah. Jadi di pagi hari ini kita harus mengerti dengan benar. Kita mau jadi petani yang mana. Sebelumnya saya bacakan dulu ya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya orang yang cuma mendengar firman, mengaminkan tapi tidak melakukannya. Mengaminkan dengan mulut maksud saya. Itu ia tidak berbuah. Apa artinya? Artinya ia tidak tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal di dalam dia. Tidak menyatu. Itu orang yang berteori. Ya. Jadi belajar firman Tuhan itu penting supaya cerdas mengerti kehendak Tuhan. Tetapi lebih penting lagi melakukannya setelah mengerti. Ya, gitu ya. Saudara. Jadi saya percaya pagi ini akan menghasilkan rema dalam hidup kita, yang mendengarnya, yang tekun, yang mengerti, dan tentu saja yang melakukannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih
Kami sungguh mengucap syukur kalau pagi ini kami dihibur dengan firman Tuhan. Kami diingatkan tidak hanya mendengar tetapi melakukannya. Terima kasih Tuhan, semuanya tentu karena Tuhan sayang kepada kami. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.